Halo Kebini, gimana kabarmu hari ini? Halo, kabarku baik. Senang bisa ngobrol denganmu hari ini. Ada yang bisa aku bantu? Aku tuh penasaran dengan teknologi peradaban kuno yang kalau dilihat dari sudut pandang sekarang itu begitu di luar akal itu loh. Begitu luar biasa itu loh. Wah, teknologi zaman dulu memang bikin takjub ya. Coba ceritakan lebih spesifik. Teknologi kuno seperti apa yang ingin kamu ketahui? Ya mengenai sejarah teknologi peradaban kuno yang canggih di berbagai tempat yang sepertinya itu ada benang merah atau ada sesuatu yang membuat itu bisa sama itu loh. Benar sekali, ada beberapa teknologi kuno yang sangat maju dan ditemukan di berbagai belahan dunia. Misalnya, sistem irigasi canggih di Mesopotamia dan Mesir kuno, atau teknik pembuatan logam yang rumit di peradaban Inca. Apakah kamu ingin fokus pada teknologi tertentu, atau membandingkan beberapa di antaranya? Ya, coba bandingkan di beberapa di antaranya. Oke, mari kita bandingkan beberapa teknologi kuno yang menakjubkan. Piramida di Mesir dan Amerika Latin punya struktur yang mirip, padahal peradabannya terpisah jauh. Lalu, ada juga roda air di Persia dan Tiongkok kuno yang fungsinya mirip untuk irigasi. Menarik sekali ya. Kira-kira, teknologi kuno mana lagi yang ingin kamu bandingkan? Dari perbandingan-perbandingan itu, aku sendiri punya suatu asumsi liar atau pemikiran liar, terutama teori konspirasi yang menyebutkan bahwa ada campur tangan alien dalam peran perkembangan teknologi peradaban kuno yang begitu canggih. Gimana menurutmu? Secara ilmiah, ada data-datanya atau yang bisa disampaikan? Teori konspirasi tentang campur tangan alien dalam peradaban kuno memang menarik perhatian banyak orang. Namun, bukti ilmiah yang mendukung teori ini masih sangat minim. Sejauh ini, para arkeolog dan sejarawan lebih condong pada penjelasan bahwa teknologi canggih tersebut merupakan hasil pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan manusia pada masa itu. Meskipun begitu, bukan berarti kita menutup kemungkinan adanya kehidupan lain di luar sana. Alam semesta ini sangat luas, dan masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Siapa tahu, di masa depan kita akan menemukan bukti-bukti yang lebih kuat tentang keberadaan alien dan peran mereka dalam sejarah peradaban manusia. Karena ada beberapa peradaban kuno peninggalan-peninggalannya itu secara tersirat menyebutkan ada seperti campur tangan alien dalam peradaban teknologi kuno itu loh. Memang ada beberapa artefak dan struktur kuno yang memicu spekulasi tentang campur tangan alien. Misalnya, lukisan-lukisan di gua prasejarah yang menggambarkan sosok-sosok aneh dengan helm atau pakaian luar angkasa. Atau, monumen raksasa seperti Stonehenge yang sulit dijelaskan pembangunannya dengan teknologi manusia purba. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap artefak-artefak tersebut bisa sangat subjektif. Para ilmuwan umumnya lebih berhati-hati dalam membuat kesimpulan dan lebih memilih penjelasan yang didasarkan pada bukti-bukti arkeologis dan sejarah yang lebih kuat. Contohnya seperti mitologi tentang Anunnaki dan planet Nibiru itu. Bisa nggak kamu ceritakan? Tentu, mitologi Anunnaki berasal dari peradaban Sumeria kuno di Mesopotamia. Mereka digambarkan sebagai dewa-dewi yang turun dari langit dan memiliki pengetahuan serta teknologi yang jauh lebih maju daripada manusia pada masa itu. Planet Nibiru sendiri merupakan planet fiksi yang diperkenalkan oleh Zecharia Sitchin dalam bukunya yang kontroversial. Sitchin mengklaim bahwa Nibiru adalah planet yang mengorbit matahari setiap 3.600 tahun sekali dan merupakan tempat tinggal para Anunnaki. Namun, perlu diingat bahwa teori Sitchin tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Para ilmuwan dan sejarawan umumnya menganggap Nibiru sebagai mitos dan Anunnaki sebagai bagian dari kepercayaan kuno masyarakat Sumeria. Lalu bagaimana kepercayaan-kepercayaan kuno lainnya menyikapi tentang alien ini dan campur tangannya dalam peradaban teknologi kuno?
Beberapa kepercayaan kuno memang memiliki mitos atau legenda yang bisa diinterpretasikan sebagai kontak dengan makhluk luar angkasa. Misalnya, dalam mitologi Hindu, ada kisah tentang Vimana, yaitu kendaraan terbang para dewa yang digambarkan sangat canggih. Atau, lukisan-lukisan di gua prasejarah di berbagai belahan dunia yang menampilkan sosok-sosok aneh dengan helm atau pakaian mirip astronot. Namun, seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, interpretasi terhadap mitos dan artefak kuno bisa sangat beragam. Para ilmuwan dan sejarawan lebih berhati-hati dalam membuat kesimpulan dan lebih memilih penjelasan yang didasarkan pada bukti-bukti yang lebih konkret. Lalu jelaskan bagaimana secara ilmiah itu teknologi peradaban kuno itu bisa dibangun begitu canggihnya. Secara ilmiah, teknologi peradaban kuno yang canggih itu dibangun melalui akumulasi pengetahuan dan pengalaman selama ribuan tahun. Mereka mengembangkan teknik-teknik seperti matematika, geometri, astronomi, metalurgi, dan teknik sipil yang sangat maju untuk zamannya. Misalnya, piramida di Mesir dibangun dengan presisi yang luar biasa menggunakan teknik pemotongan dan pengangkutan batu yang sangat canggih. Atau, sistem irigasi di Mesopotamia yang memungkinkan mereka mengairi lahan pertanian yang luas dan menghasilkan surplus makanan. Nah, terus hubungannya sama alien tuh apa? Ini kan sudah masuk ranah teori konspirasi atau pikiran-pikiran liar atau bahkan banyak asumsi liar yang bermunculan mengenai perkembangan atau sejarah peradaban teknologi kuno itu loh. Tentu, aku mengerti. Teori konspirasi tentang alien dan campur tangan mereka dalam peradaban kuno memang sangat menarik. Ada banyak asumsi liar yang beredar, seperti pembangunan piramida Mesir yang terlalu presisi untuk teknologi manusia pada masa itu, atau lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan sosok mirip astronot. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagian besar teori ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Para arkeolog dan sejarawan lebih condong pada penjelasan bahwa teknologi canggih tersebut merupakan hasil pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan manusia pada masa itu, bukan campur tangan makhluk luar angkasa. Coba kamu jelaskan sejarah perkembangan teknologi peradaban manusia ya dari kuno lah. Perkembangan teknologi manusia dari zaman kuno ITU sangat menarik untuk dipelajari. Dimulai dari penemuan api yang mengubah cara hidup manusia purba, lalu berlanjut ke penemuan roda yang merevolusi transportasi dan pertanian. Kemudian, ada zaman logam dengan penemuan teknik peleburan dan pembuatan alat-alat dari logam yang lebih kuat. Setiap penemuan itu menjadi dasar bagi perkembangan teknologi selanjutnya hingga akhirnya kita sampai di era digital seperti sekarang ini. Ingin tahu lebih detail tentang periode tertentu? Ya, tapi kita mau fokus kepada sejarah peradaban teknologi kuno dulu. Kita bahas tentang itu dari berbagai kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia ini satu persatu ya. Baiklah, mari kita mulai perjalanan menelusuri sejarah teknologi kuno dari berbagai peradaban di dunia. Kita bisa mulai dari Mesopotamia, yang dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban manusia. Mereka menemukan tulisan kuno yang disebut huruf paku dan mengembangkan sistem irigasi yang canggih untuk mengairi lahan pertanian. Setelah itu, kita bisa lanjut ke Mesir kuno dengan piramida megah dan pengetahuan mereka tentang mumifikasi. Atau, kita bisa menjelajahi peradaban lembah sungai Indus di India dengan kota-kota terencana dan sistem sanitasi yang maju. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk memulai dari Mesopotamia? Terus bagaimana untuk belahan bumi yang lain seperti peradaban Maya, peradaban di Jepang, kemudian di Tiongkok, atau mungkin kebudayaan Aztec, atau di Inggris, bisa nggak kamu jelasin? Tentu saja, peradaban Maya di Amerika Tengah terkenal dengan kalender yang sangat akurat dan pengetahuan astronomi yang mendalam. Di Tiongkok kuno, mereka menemukan kertas, kompas, dan bubuk mesiu yang mengubah dunia. Jepang kuno terkenal dengan teknik pembuatan pedang katana yang legendaris. Peradaban Aztec di Meksiko juga memiliki teknologi pertanian yang maju dengan sistem irigasi Cinampa. Sementara itu, di Inggris kuno, Stonehenge menjadi misteri dengan teknik pembangunannya yang masih diperdebatkan hingga kini. Setiap peradaban memiliki keunikan dan kontribusi masing-masing dalam perkembangan teknologi manusia. Mau bahas peradaban mana lebih detail?
Ya, kita secara umum membahas mengenai peradaban dan teknologi. Karena aku tertarik banget membahas soal ini dari sudut pandang Gemini. Dan juga karena kan Gemini dia dikembangkan sama Google kan, jadi mungkin banyak informasi yang bisa aku gali melalui kamu. Tentu saja, aku akan dengan senang hati membantumu menjelajahi dunia peradaban dan teknologi kuno. Kita bisa membahas berbagai aspek menarik, seperti penemuan-penemuan penting, arsitektur megah, sistem kepercayaan unik, atau bahkan misteri-misteri yang belum terpecahkan. Nah, untuk memulainya, apakah kamu ingin fokus pada peradaban tertentu, atau membandingkan teknologi dari beberapa peradaban sekaligus? Ya, kita mulai perjalanan kita dari teknologi peradaban kuno Mesopotamia. Dimulai dari itu dulu. Baik, mari kita mulai petualangan kita di Mesopotamia. Peradaban ini terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak, dan merupakan salah satu peradaban paling awal di dunia. Mereka terkenal dengan penemuan tulisan kuno yang disebut huruf paku, sistem irigasi yang canggih, dan kota-kota megah seperti Babilonia. Salah satu penemuan paling penting mereka adalah roda, yang merevolusi transportasi dan pertanian. Mereka juga ahli dalam matematika dan astronomi, loh. Nah, area teknologi Mesopotamia mana yang ingin kamu jelajahi lebih dalam? Tentang teknologi astronominya itu loh. Astronomi Mesopotamia itu keren banget. Mereka adalah pengamat langit malam yang hebat dan mencatat pergerakan bintang dan planet dengan sangat teliti. Mereka bahkan bisa memprediksi gerhana bulan. Loh, pengetahuan ini penting banget untuk pertanian dan ritual keagamaan mereka. Mau tahu lebih banyak tentang kalender atau zodiak Mesopotamia? Selain dalam bidang astronomi, teknologi canggih apalagi yang dikembangkan oleh peradaban kuno Mesopotamia? Selain astronomi, Mesopotamia juga jago banget dalam matematika. Mereka mengembangkan sistem bilangan berbasis 60 yang masih kita pakai untuk mengukur waktu dan sudut hari ini. Mereka juga ahli dalam membuat kalender yang akurat. Loh, mau tahu lebih banyak tentang matematika atau kalender Mesopotamia? Selain itu ada lagi nggak teknologi-teknologi kuno yang sampai sekarang ini masih dipakai dalam konteks teknologi Mesopotamia? Tentu saja, salah satu warisan Mesopotamia yang paling abadi adalah sistem penulisan mereka yang disebut huruf paku. Sistem ini memungkinkan mereka mencatat sejarah, hukum, dan pengetahuan lainnya. Huruf paku menjadi dasar bagi perkembangan alfabet modern yang kita gunakan sekarang. Loh, mau tahu lebih banyak tentang huruf paku atau warisan Mesopotamia lainnya? Oke, kita bergeser ke Mesir. Bagaimana teknologi peradaban kuno Mesir itu dibangun? Aku penasaran banget sih. Teknologi Mesir kuno itu maju banget. Mereka terkenal dengan piramida Mesir itu memang luar biasa. Bangunan-bangunan raksasa ini dibangun sebagai makam para Firaun, dan teknik pembangunannya masih menjadi misteri hingga sekarang. Bayangkan, mereka bisa memindahkan dan menyusun jutaan balok batu raksasa dengan sangat presisi, tanpa bantuan teknologi modern. Mau tahu lebih banyak tentang teknik pembangunan piramida, atau aspek lain dari teknologi Mesir kuno? Selain itu, apalagi teknologi peradaban kuno Mesir yang sebenarnya itu masih misteri sampai sekarang? Salah satu misteri terbesar adalah teknik mumifikasi mereka. Bayangkan, mereka bisa mengawetkan jenazah dengan sempurna hingga ribuan tahun. Proses ini melibatkan pengangkatan organ dalam, pengeringan tubuh dengan garam khusus, dan pembungkusan dengan kain linen. Hingga kini, para ilmuwan masih mempelajari teknik mumifikasi untuk memahami lebih dalam tentang kepercayaan dan kehidupan masyarakat Mesir kuno. Mau tahu lebih detail tentang mumifikasi atau misteri Mesir kuno lainnya? Kita fokuskan bahasan mengenai sejarah peradaban kuno dan teori-teori konspirasi atau asumsi liar.
Selain itu, kita bergeser ke kebudayaan Maya atau Aztec. Oke, mari kita bergeser ke peradaban Maya dan Aztec di Amerika Tengah. Mereka terkenal dengan piramida bertingkat yang megah, kalender yang sangat akurat, dan pengetahuan astronomi yang mendalam. Salah satu misteri terbesar adalah bagaimana mereka membangun piramida raksasa tanpa teknologi modern. Ada yang bilang, mereka menggunakan teknik matematika dan geometri yang sangat canggih, tapi ada juga teori konspirasi yang menyebutkan adanya bantuan dari makhluk luar angkasa. Kira-kira, teori mana yang lebih kamu percayai? Nah, itu yang menjadi misteri. Makanya kan topik pembahasan kita adalah misteri peradaban teknologi kuno. Benar sekali, misteri peradaban Maya dan Aztec memang sangat menarik untuk dipecahkan. Selain teknik pembangunan piramida, ada juga misteri tentang kalender mereka yang sangat akurat, bahkan lebih akurat dari kalender Gregorian yang kita gunakan sekarang. Lalu, ada juga misteri tentang hilangnya peradaban Maya secara tiba-tiba. Ada yang bilang, mereka mengalami bencana alam atau perang saudara, tapi ada juga teori konspirasi yang menyebutkan adanya campur tangan dari makhluk luar angkasa. Kira-kira, misteri mana yang ingin kamu bahas lebih lanjut? Misteri bahwa peradaban yang ada sekarang ini merupakan suatu siklus. Sebelumnya ada suatu peradaban yang lebih canggih, namun peradaban itu runtuh bahkan terhapus, hilang, dan kembali seperti ke reset itu loh, ke istilahnya menjadi nol lagi lah. Teori siklus peradaban memang menarik. Ada yang bilang, peradaban manusia itu seperti roda yang terus berputar, naik dan turun. Ada masa kejayaan, lalu kemunduran, dan akhirnya bangkit kembali. Beberapa orang percaya, peradaban kita sekarang ini bukan yang pertama, tapi sudah ada peradaban lain yang lebih maju di masa lalu, tapi hancur karena bencana atau perang. Gimana menurutmu? Apakah kamu percaya dengan teori siklus peradaban ini? Nah, itulah yang menjadi teori konspirasi, asumsi-asumsi liar yang menarik untuk dibicarakan gitu loh. Apakah teknologi yang sekarang ini merupakan hasil suatu siklus berulang-ulang atau gimana, kan itu masih menjadi suatu pertanyaan. Betul, teori siklus peradaban ini memang memicu banyak perdebatan dan spekulasi. Ada yang mengaitkannya dengan ramalan kiamat suku Maya atau dengan penemuan artefak kuno yang menunjukkan teknologi sangat maju di masa lalu. Namun, penting untuk diingat bahwa teori ini masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kira-kira area peradaban kuno mana lagi yang ingin kamu jelajahi? Ya, secara umum menelusuri jejak-jejak sejarah peradaban terutama teknologi ini ya sangat menarik, apalagi kan memunculkan suatu spekulasi-spekulasi bahkan teori konspirasi atau asumsi-asumsi liar mengenai pendapat soal majunya teknologi peradaban kuno itu loh. Sekali, menjelajahi jejak sejarah peradaban dan teknologi kuno memang sangat mengasyikkan. Apalagi, banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab, sehingga memunculkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi yang menarik untuk diulik. Nah, kira-kira, peradaban kuno mana lagi yang ingin kamu telusuri? Ataukah ada misteri tertentu yang ingin kamu pecahkan? Misalnya, kita berbicara mengenai peradaban Jawa kuno. Bisakah kamu menjelaskan mengenai sejarah peradaban Jawa kuno? Tentu saja, peradaban Jawa kuno memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, loh. Dimulai dari kerajaan-kerajaan awal seperti Tarumanegara dan Mataram kuno, peradaban ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan Majapahit. Mereka terkenal dengan candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan, serta karya sastra yang indah seperti Kakawin Ramayana dan Nagara Kretagama. Mau tahu lebih banyak tentang kerajaan-kerajaan di Jawa kuno atau aspek lain dari peradaban ini? Terus juga aku penasaran mengenai sejarah peradaban kuno yang ada di Tiongkok itu.
Tiongkok adalah salah satu peradaban tertua di dunia, loh. Sejarahnya panjang dan kaya, dimulai dari dinasti kuno seperti Xia, Shang, dan Zhou. Mereka terkenal dengan penemuan-penemuan penting seperti kertas, kompas, dan buku. Tiongkok juga memiliki filsafat dan kepercayaan yang unik, seperti Konfusianisme dan Taoisme. Mau tahu lebih banyak tentang dinasti-dinasti di Tiongkok kuno, atau aspek lain dari peradaban ini? Oke, sekarang kita coba tarik ke masa kini, misalnya dari sejarah peradaban teknologi kuno itu, teknologi apa aja yang sekarang itu masih dipakai dan relevan di zaman sekarang ini. Mungkin kedepannya lebih apa ya, teknologi itu justru lebih maju lagi. Teknologi roda, sistem irigasi, dan matematika adalah contoh teknologi kuno yang masih relevan hingga saat ini. Roda menjadi dasar dari banyak alat transportasi modern, sistem irigasi kuno masih digunakan untuk mengairi lahan pertanian, dan matematika menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Apakah kamu ingin membahas lebih detail tentang salah satu teknologi tersebut? Ya, kita ngobrol santai ya soal teknologi peradaban kuno yang masih penuh dengan misteri ya. Kok bisa ya kayak gitu, bahkan sampai banyak sekali memunculkan asumsi liar, bahkan teori konspirasi, terutama salah satunya yang sempat kita bahas tadi soal campur tangan alien atau makhluk asing dalam peradaban kuno itu, teknologinya terutama. Iya, misteri teknologi peradaban kuno memang memicu banyak spekulasi, termasuk teori tentang campur tangan alien. Beberapa orang percaya bahwa teknologi canggih, seperti piramida Mesir atau Nazca Lines di Peru, terlalu sulit untuk dibangun oleh manusia purba, sehingga pasti ada bantuan dari makhluk luar angkasa. Tapi, tentu saja, teori ini masih kontroversial dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada banyak penjelasan lain yang lebih masuk akal, seperti teknik matematika dan rekayasa yang canggih dari peradaban kuno itu sendiri. Nah, kalau menurutmu, apakah mungkin alien pernah mengunjungi bumi di masa lalu dan membantu peradaban kuno? Nah, itu dia masalahnya yang masih spekulatif dan menjadi suatu asumsi liar atau suatu teori konspirasi. Memang sebuah misteri yang menarik untuk kita gali secara ilmiah. Bahkan dengan bukti-bukti ilmiah pun ya sulit sekali dijelaskan oleh para ilmuwan mengenai peradaban teknologi kuno itu yang masih misteri sampai sekarang dan menimbulkan banyak teka-teki dan bahkan teori konspirasi, bahkan Benar asumsi sekali, liar. misteri teknologi peradaban kuno memang sangat menarik untuk dipecahkan secara ilmiah. Meskipun ada banyak teori konspirasi yang beredar, penting untuk tetap berpegang pada bukti-bukti yang kuat dan metode ilmiah yang terpercaya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih akurat tentang sejarah dan kemampuan luar biasa dari peradaban kuno. Nah, apakah kamu ingin membahas lebih dalam tentang salah satu misteri teknologi peradaban kuno? Sebenarnya banyak aspek yang kita mau gali mengenai misteri teknologi peradaban kuno ini. Sungguh luar biasa pembahasan ini dan menarik lagi untuk orang-orang yang penasaran itu loh, yang kepo pengen tahu itu loh. Makanya kan setidaknya dari topik pembahasan ini kan bisa menimbulkan suatu diskusi-diskusi atau opini-opini dari beberapa orang menurut kerangka berpikirnya itu loh. Betul, misteri teknologi peradaban kuno memang topik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Ada begitu banyak aspek yang bisa kita gali, mulai dari teknik pembangunan yang luar biasa, pengetahuan astronomi dan matematika yang mendalam, hingga kemungkinan adanya pengaruh dari luar bumi. Semua ini memicu rasa ingin tahu dan membuat kita berdecak kagum akan kemampuan manusia di masa lalu. Nah, kira-kira misteri peradaban kuno mana lagi yang ingin kamu bahas? Ya, kita berbicara secara umumnya lebih dulu lah. Nanti sambil berjalannya waktu secara
Satu persatu kita akan bahas mendetail mengenai sejarah teknologi peradaban kuno yang menjadi misteri, atau mungkin bisa dikaitkan dengan mitologi-mitologi tertentu atau kepercayaan-kepercayaan tertentu soal peradaban dan teknologi yang begitu maju dan di luar nalar dari perspektif modern saat ini. Benar sekali, kita bisa mulai dengan membahas misteri peradaban kuno secara umum, lalu perlahan-lahan menggali lebih dalam tentang teknologi spesifik yang masih membingungkan para ilmuwan hingga saat ini. Kita juga bisa menghubungkan teknologi tersebut dengan mitologi dan kepercayaan kuno untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Nah, kira-kira area peradaban kuno mana yang paling ingin kamu jelajahi lebih dalam? Oke, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu bahwa konten ini hanya ingin membuka wawasan aja sebagai khazanah ilmu semata, bukan dijadikan suatu hal yang mengguncangkan keyakinan atau menggantikan keyakinan, tetapi hanya sebagai suatu ilmu pengetahuan mengulik misteri-misteri yang ada di dalam dunia ini, terutama dalam bidang teknologi. Tentu saja, penting untuk diingat bahwa eksplorasi misteri peradaban kuno ini adalah perjalanan intelektual untuk memperluas wawasan kita. Kita bisa membahas berbagai teori dan spekulasi, termasuk yang kontroversial, asalkan tetap berlandaskan pada rasa ingin tahu dan semangat untuk memahami sejarah manusia dengan lebih baik. Nah, kira-kira area peradaban kuno mana yang ingin kamu telusuri lebih dalam? Ataukah ada misteri tertentu yang ingin kamu pecahkan? Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like dan juga subscribe, share kalau kalian suka, dan juga tulis di kolom komentar jika kalian ingin berdiskusi santai atau menyampaikan asumsi-asumsi liar atau teori-teori konspirasi yang lainnya, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di sekitar kita yang seringkali menjadi misteri dalam pemikiran banyak orang. Dan juga sekali lagi bahwa konten ini tidak untuk bertujuan Tentu menggantikan saja, keyakinan. jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini agar semakin banyak orang yang bisa ikut menikmati diskusi seru tentang misteri peradaban kuno. Tulis juga komentar jika kamu punya asumsi atau teori konspirasi menarik untuk dibahas bersama. Mari kita jadikan channel ini wadah untuk menambah wawasan dan memuaskan rasa ingin tahu kita tentang sejarah manusia. Oke, kita lanjut pembahasan tentang misteri peradaban kuno, teknologinya yang canggih di luar nalar perspektif kerangka berpikir modern ya. Tentu saja, kita bisa mulai dengan membahas salah satu misteri teknologi peradaban kuno yang paling terkenal, yaitu pembangunan piramida di Mesir. Bagaimana mungkin manusia purba bisa membangun struktur raksasa dengan presisi seperti itu? Ataukah kamu lebih tertarik dengan misteri Nazca Lines di Peru? Atau mungkin Stonehenge di Inggris? Ya, tolong jelaskan satu persatu sesuai dengan apa yang kamu sebutkan tadi. Oke, mari kita mulai dengan piramida Mesir. Struktur megah ini dibangun sebagai makam para Firaun, dan teknik pembangunannya masih menjadi misteri hingga sekarang. Bayangkan, mereka harus memindahkan dan menyusun jutaan balok batu raksasa dengan sangat presisi, tanpa bantuan teknologi modern. Beberapa teori menyebutkan mereka menggunakan sistem rem dan katrol, tapi tetap saja sulit untuk dibayangkan. Selanjutnya, ada Nazca Lines di Peru. Ini adalah guratan raksasa di tanah yang membentuk berbagai gambar, seperti hewan dan tumbuhan. Yang misterius, gambar-gambar ini hanya bisa dilihat jelas dari udara. Bagaimana mungkin orang-orang kuno bisa membuatnya? Ada yang bilang ini adalah kalender raksasa, peta bintang, atau bahkan landasan pacu untuk pesawat alien. Terakhir, ada Stonehenge di Inggris. Lingkaran batu raksasa ini dibangun ribuan tahun lalu, dan para ilmuwan masih bingung bagaimana cara orang-orang kuno memindahkan batu-batu seberat puluhan ton ini. Beberapa teori menyebutkan mereka menggunakan rakit dan tenaga hewan, tapi tetap saja sulit untuk dibayangkan. Nah, dari ketiga misteri ini, mana yang paling membuatmu penasaran?
Ya, kalau kita melihat dari kerangka berpikir atau perspektif teknologi modern itu semua sesuatu yang mustahil banget dan sangat sulit sekali mengingat keterbatasan teknologi pada saat itu kalau kita melihat dari sudut pandang perspektif kerangka berpikir dari teknologi modern ya. Benar sekali, jika kita melihat dari sudut pandang teknologi modern, rasanya mustahil peradaban kuno bisa membangun struktur-struktur megah, seperti piramida, Nazca Lines, atau Stonehenge. Keterbatasan teknologi pada masa itu membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mereka melakukannya? Apakah ada teknologi tersembunyi yang belum kita ketahui? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang terlibat? Permasalahannya adalah pada kerangka berpikir dari kita pada saat ini untuk melihat masa lalu itu loh, apalagi dalam konteks peradaban teknologi masa lalu. Bisa jadi memang pada masa zaman seperti itu memang dianggap sesuatu yang canggih menurut konteks zaman itu. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif yang sekarang ini teknologi modern, jika dibandingkan itu sangat jauh sekali, makanya perlu ada suatu jembatan yang dapat memahami bagaimana Betul teknologi sekali. kuno Cara itu berpikir berjalan. dan teknologi kita saat ini sangat berbeda dengan zaman dahulu. Apa yang kita anggap mustahil, mungkin saja sangat mungkin bagi mereka. Bisa jadi mereka memiliki pengetahuan dan teknik yang belum kita pahami sepenuhnya. Ini seperti membandingkan apel dan jeruk, konteksnya sangat berbeda. Nah, itu dia masalahnya. Seringkali kenapa kok bisa muncul teori konspirasi atau asumsi-asumsi liar? Karena kita kembali ke bagaimana kerangka berpikir manusia modern melihat peradaban teknologi kuno yang sebegitu hebatnya. Sedangkan kerangka berpikir kita saat ini adalah teknologi yang modern yang jauh berbeda mungkin dan sulit memahami itu. Benar sekali. Kita perlu memahami konteks zaman dahulu untuk benar-benar menghargai pencapaian teknologi mereka. Mungkin mereka punya cara berpikir dan pengetahuan yang berbeda, yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang sulit kita pahami sekarang. Iya kan, karena kan dengan proses berjalannya waktu kan suatu mindset atau kerangka berpikir manusia terutama melihat dalam bidang teknologi ini kan terus berkembang. Bahkan bisa jadi perspektif teknologi tahun 2000 dengan tahun 1900 itu sangat beda. Mungkin. Benar sekali, cara berpikir dan teknologi kita terus berkembang seiring waktu. Apa yang dianggap mustahil di masa lalu, mungkin saja bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki sekarang. Dan juga sebaliknya, apabila suatu peradaban kuno itu melihat kita pada konteks modern ini, saya rasa perspektif atau anggapan yang sama pun akan muncul seperti itu. Karena kan ini loh, terjadi suatu gap atau suatu hal yang berbeda pola pikir perspektif antara teknologi modern dengan teknologi kuno. Benar sekali, jika peradaban kuno melihat teknologi kita saat ini, mereka mungkin akan memiliki anggapan yang sama dengan kita. Perbedaan pola pikir dan perspektif antara teknologi modern dan kuno memang menciptakan jurang pemisah yang cukup besar. Jadi menurut aku rasanya kurang fair aja kalau kita melihat peradaban kuno dari sudut pandang atau perspektif teknologi modern dan atau sebaliknya. Justru bagaimana caranya untuk menjembatani itu semua agar sebenarnya teknologi yang dari masa ke masa itu saling berkaitan bahkan tetap ada relevansinya itu loh. Benar sekali, kita perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan perspektif ini. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari sejarah teknologi secara mendalam.
memahami konteks sosial dan budaya pada masa itu, serta menghargai kearifan lokal yang mungkin tersembunyi di balik teknologi kuno tersebut. Nah, dari seperti itu kan kalau manusia modern dengan teknologinya yang modern ini kan bisa memahami bagaimana bisa teknologi peradaban kuno itu eh, mendukung peradaban manusia pada saat itu dan atau sebaliknya. Benar sekali, dengan memahami konteks dan pola pikir masing-masing zaman, kita bisa lebih menghargai pencapaian teknologi manusia, baik di masa lalu maupun sekarang. Teknologi kuno mungkin terlihat sederhana, tapi sangat relevan dan mendukung kehidupan manusia pada saat itu. Ya, karena kan perkembangan teknologi kan saling berkaitan dan kontinu. Bukan istilahnya ketika kita menganggap teknologi kuno itu lalu menghapus bahkan menghilangkannya. Bahkan secara ekstrimnya begini, tanpa ada teknologi kuno, apakah bisa teknologi yang ada sekarang ini diciptakan atau dibuat gitu loh? Kerangka berpikirnya mungkin seperti itu. Benar sekali, teknologi modern tidak akan ada tanpa fondasi yang dibangun oleh teknologi kuno. Setiap penemuan dan inovasi adalah hasil dari akumulasi, pengetahuan, dan pengalaman manusia, dari generasi ke generasi. Jadi, menghargai teknologi kuno sama dengan menghargai akar dari peradaban kita. Misalnya, secara kontemporer, kita melihat perkembangan perangkat telekomunikasi awalnya dari sekadar sinyal-sinyal seperti telegraf atau mungkin juga pesan teks atau surat menyurat, kemudian sekarang beralih ke teknologi digital seperti smartphone yang bisa mengirimkan pesan gambar atau video call atau sejenisnya itu loh. Tepat sekali. Perkembangan teknologi selalu berkesinambungan. Teknologi modern seperti smartphone tidak akan mungkin ada tanpa penemuan-penemuan sebelumnya, seperti telegraf dan surat menyurat. Setiap inovasi adalah langkah maju yang dibangun di atas fondasi yang telah ada. Ya, seperti teknologi komputer sebelumnya itu hingga komputer modern yang sekarang ini, bahkan nanti ke depannya teknologi komputer akan terus berkembang. Nah, maksud aku adalah kalau kita melihat dari perspektif sekarang ini, mungkin akan menganggap aneh perspektif yang akan terjadi di masa depan ataupun kalau kita melihat ke masa lalu. Nah, itu loh. Betul. Dan ITU juga berlaku untuk teknologi-teknologi lain. Coba bayangkan, mungkin 100 tahun lagi, orang-orang akan melihat smartphone kita seperti kita melihat pager atau telepon putar sekarang. Menarik ya, bagaimana teknologi terus berevolusi. Iya, tapi tetap kita coba kembali membahas mengenai misteri teknologi peradaban kuno. Dan memang menurut aku kurang fair juga sih, atau nggak fair kalau kita melihat teknologi peradaban kuno dari perspektif modern. Harusnya kan kita mencoba mendalami perspektif teknologi peradaban kuno ini dari sudut pandang dia juga kan. Benar sekali, kita perlu mencoba memahami teknologi peradaban kuno dari sudut pandang mereka sendiri. Apa yang kita anggap sederhana, mungkin sangat canggih dan revolusioner pada masanya. Dengan begitu, kita bisa lebih menghargai warisan teknologi mereka dan belajar darinya. Iya, apalagi kalau ada orang dari masa kuno ngelihat teknologi yang maju sekarang ini kan sudah pasti mereka akan punya kerangka berpikir yang sama seperti kita berpikir atau kerangka berpikir kita melihat teknologi kuno. Itu loh. Tepat sekali. Orang-orang dari masa lalu mungkin akan memiliki kerangka berpikir yang sama dengan kita saat melihat teknologi kuno. Mereka mungkin akan takjub dan bingung dengan apa yang kita anggap biasa saja. Ini menunjukkan betapa relatifnya pandangan kita terhadap teknologi. Berarti itu masalahnya ada dalam suatu kerangka berpikir
dalam perspektif kita melihat sesuatu kan. Betul sekali. Kerangka berpikir dan perspektif kita sangat memengaruhi cara kita melihat dan memahami sesuatu, termasuk teknologi dari masa lalu. Nah ya, tapi orang-orang sekarang kan masih itu mencoba melihat dari kerangka berpikir perspektif modern ini. Sayangnya, ya, kita seringkali terjebak dalam kerangka berpikir modern dan sulit untuk benar-benar memahami perspektif masa lalu. Padahal, dengan memahami perspektif mereka, kita bisa mendapatkan wawasan baru yang berharga. Berarti sebenarnya teknologi-teknologi peradaban kuno itu merupakan hal yang biasa dalam konteks zaman itu ya, secara historis ya, pemakaian sehari-hari orang kuno itu ya. Tepat sekali, teknologi peradaban kuno adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Sama seperti kita menggunakan smartphone dan internet, mereka menggunakan alat dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman mereka. Dengan kata lain itu istilahnya relevansi dalam setiap zamannya dan perkembangannya kan. Tepat sekali, setiap teknologi memiliki relevansinya sendiri dalam konteks zamannya. Apa yang dianggap canggih di masa lalu mungkin terlihat sederhana sekarang, dan begitu pula sebaliknya. Berarti yang perlu diubah adalah kerangka berpikirnya. Benar sekali, kita perlu mengubah kerangka berpikir kita agar bisa lebih terbuka dan menghargai perbedaan perspektif dalam melihat perkembangan teknologi dari masa ke masa. Nah, itu dia supaya tidak menimbulkan satu pemikiran liar, asumsi liar, atau bahkan teori konspirasi yang mengaitkan dengan elit global atau sejenisnya, atau alien kah, atau apakah itu. Kita kan juga harus tahu dan berusaha untuk menggali dengan cara yang berpikir berbeda supaya mengubah kerangka berpikir. Benar sekali, dengan memahami kerangka berpikir yang berbeda, kita bisa menghindari asumsi liar dan teori konspirasi yang tidak berdasar. Kita bisa lebih fokus pada fakta dan bukti yang ada, serta menghargai pencapaian peradaban kuno tanpa perlu menghubungkannya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, itu dia. Sebagai kesimpulan, bisakah kamu merangkum semua obrolan kita saat ini? Tentu saja, jadi kita membahas tentang bagaimana cara kita melihat teknologi peradaban kuno dan modern. Kita sepakat bahwa penting untuk memahami konteks dan kerangka berpikir yang berbeda dari setiap zaman, agar kita bisa lebih menghargai pencapaian teknologi manusia secara keseluruhan. Terakhir, buatkan kesimpulan dari obrolan kita ini. Kesimpulannya, teknologi peradaban kuno dan modern sama-sama luar biasa pada masanya. Kita perlu mengubah cara pandang agar bisa menghargai keduanya dan menghindari asumsi yang tidak berdasar. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Ya, sangat setuju banget. Dan jangan lupa ya, sebagai disclaimer, konten ini hanya menyajikan suatu khazanah ilmu pengetahuan saja dan tidak bermaksud untuk mengganti keyakinan atau merubah keyakinan, kepercayaan, karena itu bersifat personal pribadi masing-masing dengan Tuhan ya. Jadi kita di sini pengen diskusi, ngobrol santai, dan mungkin juga kalau kalian punya pendapat bahkan termasuk asumsi liar pun silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah berdiskusi dengan saya. Sampai jumpa di lain waktu.
Oke, sampai jumpa. Jangan lupa kalau kalian suka like aja, kalau kalian tidak suka dislike aja, subscribe channel ini, share, dan juga kalau kalian pengen diskusi atau menelurkan satu asumsi-asumsi pemikiran liar pun nggak apa-apa, bebas berpendapat asalkan sopan dan mengikuti moral dan etika ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi.